Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu. Walaupun di tengah hujan ini, kau menghantarkan umatmu dengan penuh kasih setia ke tempat ini, supaya kami bisa beribadah. Bapa yang baik, kami percaya hadiratmu sudah memenuhkan tempat ini, dan engkau sudah siap sedia untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau berkata, barang siapa yang berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Amin. Kamilah orang yang mencari Kau Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, dan pada saat ini kami percaya Kau memberikan upah pada kami. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kau mau supaya kami berjalan dengan percaya, bukan dengan melihat. Percaya Tuhan, percaya semua janji-janji-Mu. Kau mau supaya kami percaya di saat kami tidak mengerti. Engkau mau supaya kami percaya walaupun kami tidak melihat. Amin. Ajari kami jalan-jalan-Mu, ajari kami firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan di tempat ini. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, engkau kuasa-kuasa gelap, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu iblis. Kami perintahkan Kau pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh ketidakpercayaan kami perintahkan pergi dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Di tengah hujan pun tetap semangat, amin. Amin. Disinilah saudaraku supaya kita bisa menerobos setiap keadaan. Haleluya saudaraku. Untuk mencari Tuhan, kita terobos setiap keadaan. Itu untuk menunjukkan iman kita, amin. Iman harus disertai tindakan. Katakan, iman harus disertai tindakan. Haleluya. Nah, jangan saudaraku sama seperti ada seorang lelaki berkata kepada pacarnya, "Dek, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Malam minggu ini abang datang ke rumahmu kalau nggak hujan." Amin. Kalau nggak hujan. Oke, saya melihat ada dua jiwa yang baru pertama kali hadir. Silakan berdiri, Bu. Silakan berdiri. Ya, mari kita salami saudaraku. Ya, katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Setiap minggu ada jiwa-jiwa baru, amin. Itu berkat Tuhan itu. Haleluya. Hari ini saudaraku kita bicara mengenai iman, amin. Amin. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Dapat? Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3 ayat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudaraku, New Living Translation, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Bapak sekali-sekali bahasa Inggris, amin. Biar pikir orang kita hebat, haleluya. Iman adalah keyakinan
bahwa apa yang kita harapkan akan benar-benar terjadi. Amin. Iman memberi kita kepastian tentang hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman, saudaraku, keyakinan yang pasti apa yang kita harapkan akan benar-benar terjadi. Contoh misalnya seperti ini. Kalau sakit kita, saudaraku, kita pasti berharap kita sembuh. Amin. Maunya sembuh aku ya. Tapi kadang-kala, saudaraku, kalau orang sudah lama sakit, apalagi sakitnya parah, kadang pengharapan itu sepertinya kabur. Sembuhlah aku ya, maunya. Tapi itu masih seperti sesuatu yang mengambang. Pasti enggak ya? Betul enggak aku sembuh ya? Saudara pernah merasakan seperti itu? Haleluya, saudaraku. Misalnya kita berharap, kita semua pasti berharap berhasil, sukses dalam hidup, amin. Tapi saudaraku, ada kadang sepertinya pengharapan kita akan kesuksesan itu, betul nggak ya bisa terjadi? Siapa pernah merasakannya, amin? Betul nggak bisa terjadi ya? Atau cuman angan-anganku aja ini? Angan-angan tukang cendol. Tukang cendol pun bisa berharap, amin saudaraku. Tapi iman itu memberikan pengharapan kita satu kepastian. Pengharapan itu sudah menjadi sesuatu yang pasti. Kalau kita berharap sembuh, kita yakin kita pasti sembuh. Amin saudaraku. Itu iman. Itu bukan lagi berupa sesuatu yang mengambang. Itu bukan lagi sesuatu yang tidak jelas. Kalau kita berharap kita berhasil, kita sukses, kita tahu, kita pasti. Saya yakin, saya pasti sukses. Saya pasti berhasil. Amin, saudara. Jadi, saudaraku, iman itu membuat pengharapan itu menjadi satu kepastian. Coba katakan iman membuat pengharapan menjadi satu kepastian. Jadi, saudaraku, dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Misalnya saya contohkan kemarin saudaraku dalam hal kesembuhan. Amin. Iman tidak menyangkal kalau tubuh kita sedang sakit. Haleluya saudara. Tapi iman tidak melihat kepada hal-hal yang kelihatan. Iman melihat kepada hal yang tidak kelihatan. Saudara mengerti? Iman melihat jauh ke dalam alam roh, ke dalam roh kita, bahwasanya di dalam roh kita, kita sudah memiliki kuasa kesembuhan itu. Sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, kita melihat ke dalam roh kita, bukan hanya ke dalam tubuh kita yang sedang sakit ini. Amin, saudara. Kita melihat ke dalam roh kita, bahwa saya sudah memiliki kuasa kesembuhan itu. Amin. Kesembuhan itu merupakan sesuatu yang nyata, betul-betul ada di dalam roh kita. Saudara mengerti? Dan tugas saya sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, saya tinggal memerintahkan apa yang saya miliki di dalam roh saya supaya terjadi di dalam tubuh saya. Saudara mengerti ini, saudaraku? Itu iman, amin. Jadi saudaraku, kalau kita percaya kita sudah memilikinya di dalam roh kita, kesembuhan itu sudah ada dalam kita, itu memberi kita kepastian. Saudara mengerti? Itu memberi kita kepastian. Kesembuhan bukan dari mana-mana, kesembuhan ada di dalam roh kita ini. Saudara mengerti, saudaraku? Bahwa di dalam roh saya itu selalu sehat. Di dalam roh saya, roh itu saudaraku memiliki kuasa kebangkitan. Roh saya memiliki kesembuhan. Kesembuhan itu sudah ada di dalamnya. Jadi itu saudaraku membuat saya yakin saya pasti sembuh. Itu bukan lagi kesembuhan, bukan lagi sesuatu yang mengambang. Betul nggak saya sembuh itu? Karena apa saudaraku? Karena kesembuhan sudah ada di dalam roh kita. Jadi tugas kita saudaraku menyesuaikan pikiran kita dengan roh kita, sehingga apa yang kita miliki di dalam roh kita bisa mengalir ke dalam tubuh kita. Saudara mengerti ini?
Kita sudah sering belajar, saudaraku, mengenai kesembuhan. Lalu Pak, apakah dalam prinsip keberhasilan, kesuksesan, hal itu berlaku sama? Iya. Haleluya, saudaraku. Siapa di sini sudah sering mempraktekkan hal kesembuhan, memerintahkan kesembuhan? Siapa? Yang lain kenapa? Karena nggak pernah sakit? Oh, puji Tuhan, amin. Jadi saudaraku, praktekkan terus itu, amin. Iman tinggal memindahkan apa yang saudara sudah miliki dalam roh saudara, supaya bermanifestasi di dalam tubuh saudara. Apa yang berupa kenyataan, realita, sudah ada dalam roh saudara, saudara pindahkan ke dalam tubuh saudara. Amin, saudaraku. Amin. Di mana kuasa itu? Di dalam roh saudara. Apakah hal yang sama berlaku terhadap kesuksesan? Saya tanya dulu, siapa mau sukses di sini? Saya. Siapa mau makmur? Saya. Siapa mau kaya? Saya. Amin, saudaraku. Saudara yakin saudara bisa kaya? Amin. Hah? Apa yang memberi saudara keyakinan? Jadi saudaraku, seringkali kita berharap untuk berhasil, makmur, kaya. Tetapi seringkali itu berupa pengharapan yang tidak pasti. Amin. Nah, macam saya katakan tadi, betul nggak ya aku bisa berhasil ya? Selama ini aku sudah bekerja keras, tapi sepertinya tidak mencapai apa-apa. Sepertinya aku tidak pergi kemana-mana, hanya masih di sini. Amin, saudara. Kenapa? Pertama, kita ragu apakah memang kehendak Tuhan saya makmur, sukses, dan kaya. Apakah Tuhan betul-betul mau saya menjadi kaya? Saya tanya saudara, apakah Tuhan mau saudara kaya? Mau. Apakah Tuhan mau kaya atau Tuhan mau saudara miskin? Kaya. Tuhan mau saudara kaya. Amin, saudaraku. Jadi, supaya kita bisa menerima keyakinan doa kita dijawab, pertama kita harus tahu dulu, apakah memang kehendak Tuhan mau kita berhasil, sukses, kaya. Sama seperti kita harus yakin, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya atau tidak. Dari mana saya tahu? Dari firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Sama seperti halnya kesembuhan, banyak orang ragu apakah Tuhan mau menyembuhkan mereka atau tidak. Banyak juga orang ragu apakah Tuhan mau mereka berhasil atau tidak. Karena mereka dengar, nanti kalau aku jadi kaya, aku jadi sombong. Nanti aku gak ingat Tuhan lagi. Orang kaya susah masuk surga. Nah, banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Kalau saya, saudaraku, saya yakin dengan segenap hati saya, Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita kaya. Haleluya, saudaraku. Dari mana saya tahu? Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Demikian juga melalui penebusannya, Dia sudah menyediakan kesembuhan dan berkat-berkat melimpah. Haleluya, saudaraku. Saya percaya kekayaan, kemakmuran itu juga bagian dari penebusan. Saya tanya, saya saudara pasti nggak ragu apakah Tuhan mau menyelamatkan saudara atau tidak. Amin. Apakah Tuhan mau mengampuni dosa saudara atau tidak? Saudara pasti yakin. Amin. Kalau saya tanya apakah Tuhan mau menyembuhkan saudara atau tidak, saudara pasti yakin Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Karena saudara sudah sering dengar firman Tuhan yang mengatakan, Dialah yang menanggung segala kelemahan saya, Dia yang menanggung segala penyakit saya. Amin, saudaraku. Saya juga yakin bahwa Tuhan mau kita kaya. Dari mana saya tahu? Dari kitab Galatia pasal 3. Coba kita buka. Galatia pasal 3. Galatia 3
dari ayat 13 sampai 14. Jadi sama seperti saudara sudah melatih iman saudara untuk kesembuhan, saya mau juga saudaraku, saudara melatih iman saudara untuk berkat yang melimpah ini. Amin. Dapat Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara tahu, supaya saudara bisa diberkati, amin, Tuhan sampai mati di kayu salib. Itu bagian dari penebusan. Haleluya. Sebab ada tertulis, Yesus naik ke kayu salib supaya apa saudaraku? Dia menjadi kutuk, menggantikan kita. Kita yang terkutuk karena melanggar semua hukum Tuhan. Amin. Tapi di kayu salib saudaraku, kutuk yang harus kita tanggung semuanya ditimpakan kepada Yesus. Di kayu salib Yesus menjadi terkutuk bagi kita. Haleluya. Supaya apa? Ayat 14, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada kita. Berkat yang diberikan kepada Abraham itu jadi kepada kita. Supaya kita bisa menerima berkat itu, Yesus harus tergantung di kayu salib. Wow, luar biasa, amin. Haleluya. Kadang ada kerendahan hati palsu. Kalau saudaraku kalau misalnya dikhotbahkan mengenai berkat yang melimpah, banyak gereja itu diserang. Ini pendeta mengajarkan kemakmuran, hanya berkat saja. Saudaraku, kalau saya tidak mengajarkan berkat Tuhan, amin, kemakmuran, kekayaan, berarti saya membuat kematian Yesus sia-sia. Haleluya, saudara. Haleluya. Sama seperti Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa, sama seperti Yesus mau menyembuhkan kita dari semua penyakit kita, demikian juga Yesus mau memberkati kita. Amin. Melepaskan kita dari semua kutuk dosa kita. Amin. Dia sudah naik ke kayu salib supaya berkat itu sampai kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi saya tidak mau membuat kematian Yesus sia-sia. Jadi apa yang sudah diperolehnya melalui penebusannya, yang sudah dibayarnya lunas melalui darahnya, saya terima semua itu. Amin. Saudara bayangkan misalnya saudaraku, ada seorang cowok, amin. Ada seorang cowok yang begitu mengasihi ceweknya. Lalu saudaraku dia ingin memberikan suatu hadiah yang begitu luar biasa untuk ceweknya ini. Apa yang dia perbuatnya? Dia bekerja saudaraku, pagi, siang, sore, malam. Gak peduli panas, gak peduli hujan lebat, diterobosnya. Begitu kerja keras dia supaya apa? Dia bisa membeli hadiah untuk pacarnya. Amin. Lalu ketika saudara bayangkan saudaraku, ketika dia datang memberikan hadiah itu untuk pasangannya, pasangannya menolak, kira-kira bagaimana perasaan? Bang, aku gak layak menerimanya. Ini kerendahan hati palsu. Gak mau menolaknya. Pasti hancur hati cowok itu, amin. Ini Yesus sampai berdarah-darah, sampai harus digantung di kayu salib. Harus mati di kayu salib supaya berkat itu sampai kepada kita. Lalu dia memberikan berkat itu, kita tolak. Tidak ada teologi kemakmuran. Saya percaya Injil pasti membawa kemakmuran. Kenapa? Saudara menjadi sehat. Waktu saudara sakit, saudara keluar duit, saudara nggak bisa bekerja, amin. Tapi ketika saudara terima Yesus, saudara percaya Yesus, saudara sembuh, saudara menjadi produktif, saudara bisa menghasilkan uang. Lalu saudara diberikan saudaraku hikmat dari Tuhan, bagaimana untuk memperoleh uang. Haleluya, saudara. Coba kita buka Ibrani 6.
Ibrani 6 dari ayat 13. Diberkatilah saudara yang hari ini hadir, amin. Tiap minggu saudaraku ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan melalui firman-Nya. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Perhatikan, supaya Abraham percaya janji itu, saudaraku, dia bisa menerima janji itu, Allah harus bersumpah. Amin. Padahal kalau Allah berjanji saja, Allah nggak mungkin berbohong. Tapi untuk lebih memastikan Abraham akan janjinya itu, bahwa janjinya itu tidak mungkin gagal, Allah harus bersumpah kepada Abraham. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Tapi saudaraku, kepada kita lebih hebat lagi. Amin. Tuhan bukan hanya bersumpah kepada kita, amin. Dia sampai harus naik ke kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhannya untuk memberkati kita. Haleluya. Dek, swear, aku cinta padamu. Wah, haleluya saudaraku. Haleluya. Udah kemana-mana hati si perempuan tadi. Ini abang ini sudah bersumpah, nggak mungkin lagi dia ini berdusta. Wah, luar biasa ini. Dia yakin aku akan cintanya. Mengakhiri semua perbantahan, mengakhiri semua keraguan si perempuan tadi. Amin. Itu baru sumpah. Bagaimana kalau dilihatnya laki-laki tadi untuk membuktikan kesungguhan cintanya sampai mau mati, saudaraku, untuk si cewek itu? Kan lebih dahsyat lagi, amin. Kita mewarisi, memiliki perjanjian yang lebih baik. Amin. Saudara mengerti, saudaraku? Amin. Apa kata firman Tuhan? Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Salib, lihat salib. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi bukti pengorbanan kasih yang lebih besar selain salib. Amin. Tuhan gak bisa mengasihi saudara lebih lagi. Salib adalah pertunjukan kasih Tuhan yang terbesar. Saudara mengerti, saudaraku? Coba kita baca lagi ayat 17, Ibrani 6 ayat 17 tadi. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan. Amin, saudaraku. Rupanya sumpah itu pun diperhitungkan kepada kita sekarang ini. Amin. Apa dua hal yang tidak berubah itu? Pertama, janji Allah. Yang kedua, sumpah Allah. Untuk memberkati kita, sama seperti Dia memberkati Abraham. Haleluya. Sama seperti Tuhan mau meyakinkan Abraham, Abraham, aku memberkatimu berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Itu berkat Tuhan kepada Abraham, amin. Dan berkat yang sama dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Berkat itu juga diberikan kepada kita. Sama seperti Tuhan mengucapkan janji dan dengan sumpah kepada Abraham untuk meyakinkan Abraham, demikian juga Tuhan berjanji dan bersumpah kepada kita. Amin. Bahwa janji itu digenapi. Haleluya. Haleluya, saudara.
Dan lebih lagi saya katakan tadi, Yesus juga menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Ini nakku, aku tergantung di kayu salib untuk menunjukkan betapa seriusnya aku ingin memberkatimu. Aku tanggung semua kutuk itu. Supaya apa? Supaya engkau menerima berkat yang kuberikan kepada Abraham. Aku harus tergantung di kayu salib supaya berkat itu jadi bagimu. Luar biasa saudaraku, amin. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya saudara. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara tahu sauh itu apa? Sauh apa? Jangkar kapal. Haleluya saudaraku. Jangkar kapal. Siapa tahu jangkar kapal? Kalau kapal itu saudaraku bersandar, dia menurunkan jangkar, dia menurunkan sauhnya. Supaya apa? Supaya kapal itu jangan bergeser lagi. Saudara mengerti? Jadi janji Tuhan, sumpah Tuhan kepada kita, setiap firman yang diucapkannya, diikatnya dengan sumpah dengan kita. Haleluya. Supaya kau jangan ragu akan janjiku, aku mengikat diriku dengan sumpah kepadamu. Jadi saudaraku, karena keyakinan itu, sumpah itu, maka semua janji Tuhan itu, amin saudaraku, menjadi satu pengharapan yang pasti. Jadi saudaraku, kita nggak apalagi namanya, kalau kapal tidak ada jangkarnya, dia akan bisa digeser-geser. Saudara mengerti? Jadi kalau jiwa saudara terikat dengan sauh itu, hati saudara tenang, jiwa saudara percaya, firman Allah pasti terjadi dalam hidup. Haleluya. Jiwa saudara nggak seperti kapal tadi, tergeser-geser karena tidak ada sauh. Jiwa saudara tertambat dengan sauh tadi, dengan jangkar tadi. Saudara mengerti saudaraku? Kenapa? Semua janji yang Tuhan ucapkan kepada kita, itu diikatnya dengan sumpah kepada kita. Supaya saudara berhenti ragu, supaya kita berhenti ragu. Saudara mengerti? Coba katakan, semua janji Tuhan, telah diikatnya dengan sumpah kepada saya, untuk mengakhiri semua keraguan saya, untuk mengakhiri semua perbantahan. Amin. Jadi masih ragu lagi sama janji Tuhan? Masih ragu Tuhan mau menyembuhkan saudara? Masih ragu Tuhan mau memberkati saudara? Bagaimana bisa ragu? Haleluya saudaraku. Jiwa kita sudah terjangkar, jiwa kita sudah tersauh, jiwa kita tenang. Ada ombak besar pun saudaraku, nggak terseret arus dia, nggak terseret arus dunia ini. Tetap percaya. Haleluya saudara. Jadi sekali lagi saudaraku, saya percaya bahwasanya saudara, berkat hidup berlimpah itu adalah bagian dari penebusan. Tuhan sangat mau saudara diberkati, amin. Coba kita buka 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Masih bersemangat? Dapat? Satu, dua, tiga ya.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Apa kabarmu? Baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Jiwa saudara sehat, pikiran saudara tenang. Amin. Kantong saudara pun diberkati. Itu namanya baik-baik dalam segala sesuatu. Amin. Banyak orang nggak tenang pikirannya karena dompetnya nggak penuh, saudara, kosong. Terganggu pikirannya. Haleluya. Macam mana mau tenang pikiran, Pak? Untuk makan nanti malam pun nggak ada uang. Amin, saudara. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prosper. Yang terkasih, aku berharap, aku berdoa di atas segala sesuatu. Keinginanku melebihi segala sesuatu supaya engkau sejahtera, supaya engkau diberkati. Amin. Amin. Jadi keinginan Tuhan melebihi segala sesuatu untuk melihat saudara berhasil dan diberkati. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku jangan ragu lagi, apakah Tuhan betul-betul mau memberkati saya atau tidak ya? Apakah Tuhan mau kepengen saya miskin ya? Tuhan mau saya miskin untuk mengajari saya sesuatu ya? Tidak. Haleluya saudaraku. Jadi Tuhan mau melebihi segala sesuatu. Saudara berhasil. Amin. Saudara sukses. Saudara sejahtera. Sama seperti jiwa saudara sejahtera. Dengan kata lain, dompet saudara penuh. Amin. Saudara punya masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Jadi itu harus menjadi satu kepastian dalam pikiran saudara. Haleluya saudaraku. Efesus 1:3. Masih bersemangat? Kalau bicara berkat harus semangat. Amin. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Haleluya. Saudara sudah diberkati. Jadi saudara tak perlu lagi berdoa, Tuhan berkati saya. Itu bukan doa yang alkitabiah. Sebab di dalam Kristus, Bapa sudah mengaruniakan segala berkat rohani kepada saudara. Lalu di mana berkat itu, Pak? Di dalam roh saudara. Haleluya. Jadi segala yang diperlukan untuk membuat saudara berhasil, itu Tuhan sudah taruh di dalam roh saudara. Tuhan gak beri uang. Amin. Di sorga gak ada uang. Di sorga gak ada percetakan uang. Tuhan gak mencetak uang palsu. Amin, saudaraku. Gak ada percetakan uang di sorga. Yang Tuhan taruh berkat itu dalam saudara. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dalam roh saudara. Sama seperti kesembuhan, kuasa itu Tuhan taruh di dalam saudara. Saudara mengerti saudaraku? Coba kita buka Ulangan 8 ayat 18. Dapat? 1, 2, 3 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu
Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu berasal dari Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu sudah ada di dalam saudara. Roh saudara, amin. Apa itu Pak kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Itu bisa berupa kesehatan. Saya tanya saudara, kalau saudara sakit, saudara bisa bekerja memperoleh uang? Tidak, malah uang keluar. Amin. Kekuatan itu bisa berupa apa? Ide, kreativitas. Saudara bisa melihat peluang. Orang nggak melihat peluang itu, tapi saudara bisa melihat. Itu termasuk kekuatan memperoleh kekayaan. Amin, saudaraku. Otak yang cerdas, itu termasuk kekuatan dari Tuhan. Saudara mengerti? Terus apa lagi Pak? Pintu-pintu kesempatan yang Tuhan buka. Tuhan pertemukan saudara dengan orang-orang yang bermurah hati kepada saudara. Misalnya saudaraku, saudara membuka satu usaha, saudara nggak mengerti bagaimana caranya, amin. Lalu Tuhan pertemukan. Nah, orang ini nanti mengajari saudara, orang ini nanti memberikan kemurahan ini, orang ini menolong saudara. Banyak aja nanti orang bermurah hati kepada saudara. Saudara mengerti ini? Firman Tuhan mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejarku seumur hidupku. Atau misalnya saudara bawa gojek, orang bermurah hati, ngasih saudara banyak tip. Ongkosnya 15.000, kasihnya 20, ambil aja deh. 5 kali begitu udah 25.000. Misalnya ongkosnya 15, kasihnya 50. Kok banyak kali bang? Ya sukacita aku melihatmu, senang aku melihatmu. Haleluya saudara. Banyak aja kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan. Saudaraku, ada juga yang namanya tuntunan Roh Kudus. Ada seorang hamba Tuhan namanya Daud Tony, dia cerita saudaraku kesaksiannya. Jadi dia disuruh Tuhan menjual pabrik. Dia punya pabrik apa namanya? Pabrik plastik. Jadi Tuhan suruh supaya dia fokus pelayanan, Tuhan suruh jual pabrik itu. Jadi saudaraku supaya dia bebas melayani. Lalu suatu hari Tuhan bicara sama dia, Tony, pakai uang itu beli tanah, Tuhan bilang. Lalu saudaraku, Tuhan tunjukkan di mana tanahnya. Saudara tahu di mana Tuhan tunjukkan tanahnya? Di tempat jin buang anak, tempat preman-preman, tukang bunuh, saudaraku, tukang begal rampok. Nah, di mana tanah murah, di situ Tuhan tunjukkan. Lalu dibelinya dengan harga murah. Amin, saudaraku. Saudara tahu, 3 tahun, 2 tahun itu nggak salah itu, saudaraku. Kemudian tempat itu menjadi jalan tol. Tanahnya menjadi pintu jalan tol. Saudara tahu berapa kali lipat naiknya? Sampai 6-7 kali lipat. Haleluya. Dia udah pikir, kenapa nggak dulu semua uang tadi ku habiskan beli tanah itu ya? Siapa yang bisa punya investasi secepat itu banyaknya, saudara? Dalam 2 tahun uang saudara menghasilkan 6 kali lipat. Kalau bukan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan itu. Amin. Itu yang tidak dimiliki oleh orang tidak kenal Tuhan. Penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, saudara memiliki roh Tuhan, saudara sangat beruntung. Amin. Saudara memiliki sesuatu modal yang tidak dimiliki orang tidak kenal Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Siapa tahu itu jadi jalan tol. Dia santai-santai yang memberitakan Injil, melayani saudaraku, hartanya bertambah banyak. Dan Tuhan kepengen dia berhasil.
Ini namanya saudaraku, dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan sangat ingin saudara makmur. Tuhan sangat mau saudara berhasil. Amen. Mana ada bapak yang kepengen anaknya miskin-miskin? Amin. Saya pun kalau anak saya pakai compang-camping, saudaraku, malu saya. Haleluya. Kalau anak saya kekurangan makan, berbuncit busung lapar, saudaraku, karena kurang makan, malu saya. Seolah-olah saya nggak sanggup memelihara mereka, amin. Kita pun jangan seperti itu, saudaraku. Seolah-olah Tuhan nggak sanggup memelihara kita. Itu kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudara mengerti? Perlindungan Tuhan, kesehatan, itu berkat yang luar biasa. Banyak orang sangat kaya tapi sakit. Ada nggak seperti itu? Ada. Miliaran uangnya sudah habis, saudara. Mungkin puluhan miliar. Sembuh nggak? Karena kita sepele dengan kesehatan kita. Amin, saudaraku. Jadi ikut Tuhan ini dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudara mempercayai bahwa Tuhan mau memberkati saudara berlimpah-limpah. Lalu minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku. Tunjukkan jalan yang harus kutempuh. Nanti Tuhan akan mengajari saudara, buat begini nakku, buat begini. Saudara kerjakan. Saudara pasti berhasil. Amin. Amin. 2 Korintus 8 ayat 9. Masih semangat? Amin. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di mana ayatnya, Pak? Tuhan mau saya kaya. Inilah ayatnya. Jadi saudaraku, kekayaan itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Bahwa Yesus di kayu salib, Yesus yang kaya menjadi miskin. Amin. Dia mengambil tempat kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil tempatnya. Dia kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin ini bisa menjadi kaya. Amin. Saudara orang kaya, saudara sudah diberkati. Amin. Jadi jangan lagi berpikir sebagai orang miskin. Amin. Jangan lagi berpikir sebagai orang yang kalah. Amin. Aku aja perlu, gimana aku memberi, Pak? Aku pun perlu tolong. Aku pun miskin, aku pun kekurangan. Cara berpikir seperti itu akan membuat saudara tetap miskin. Kenapa saudara memberi? Karena saudara sudah diberkati. Karena saudara sudah kaya. Dalam roh saudara itu sudah terjadi. Pengurapan itu ada dalam roh saudara. Amin. Lalu sama seperti saudaraku, kita mempraktekkan itu dalam kesembuhan. Demikian juga saudara mempraktekkannya dalam hal keberhasilannya. Amin. Macam mana caranya, Pak? Saudara mulai mengucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih. Di kayu salib, Engkau sudah menjadi terkutuk menggantikan saya. Supaya di dalam Engkau, Tuhan, saya menerima semua berkat Abraham. Amin, saudaraku. Amin. Di kayu salib Engkau Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya oleh karena kemiskinanmu saya menjadi kaya. Di dalam roh saya, mulai akui apa yang saudara miliki. Haleluya, saudaraku. Di dalam roh saya memiliki pengurapan untuk memperoleh kekayaan. Saya bisa kaya di dalam nama Yesus. Lalu saudara mulai, dalam nama Yesus, saya panggil berkat. Saya perintahkan berkat-berkat bermanifestasi. Saya perintahkan semua penghalang berkat pergi. Setan-setan pencuri berkat, aku perintahkan kau pergi.
Amin. Kalau saudara bertani, ucapkan berkat atas apa saudara? Tanaman saudara. Dalam nama Yesus aku mengucapkan berkat atas tanaman ini. Diberkati, hasilnya berlimpah-limpah. Aku menghardik belalang-belalang pelahap. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau pergi. Amin saudara. Saudara berjualan, dalam nama Yesus aku panggil berkat Tuhan. Dalam nama Yesus aku perintahkan berkat itu bermanifestasi. Berkat yang sudah kumiliki dalam rohku yang lahir baru itu, aku perintahkan bermanifestasi di dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan apa yang kupegang Tuhan buat berhasil. Aku lepaskan pengurapan ini. Aku berhasil. Amin saudaraku. Lalu saudara perintahkan apapun yang menghalangi saudara untuk berhasil, saudara singkirkan. Lalu saudara berkata, Tuhan ajari aku. Firman mengatakan barang siapa kekurangan hikmat di antara kamu, baiklah dia meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat itu berlimpah-limpah. Ajari aku Tuhan, beri aku hikmat bagaimana mengelola usaha ini. Dan setelah itu, kalau misalnya saudara belum kerja, saudara mulai kerja. Tak ngopek-ngopek bawang pun dulu kerjakan. Jangan saudara sudah ucapkan segala macam, itu saudara ngorok di rumah. Dari pagi, saudara pagi berharap malam, malam berharap cepat pagi. Haleluya saudara, tidur terus. Itu berkat itu nggak akan bermanifestasi. Tuhan memberkati apa yang kau pegang. Amin. Saudara ngopek-ngopek bawang, petik cabai di pajak misalnya saudara. Saudara lihat, Tuhan ada toke di sana. Aku percaya, aku tidak akan selamanya seperti ini. Kau berkata aku menaik tidak menurun. Lalu mana tahu saudara dipercayakan jadi orang kepercayaan. Lalu ada yang memodali saudara untuk mulai usaha saudara sendiri. Amin saudara. Saya dulu jualan pulsa saudaraku, 2 juta sampai 3 juta satu hari bisa saya jual pulsa. Dan saya pakai uang orang. Haleluya. Saya pakai uang orang. Siap jualan saya bayar sama dia. Nggak pakai modal. Makanya saudara harus bisa dipercaya. Amin. 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 Sebagai anak Tuhan saudara harus bisa dipercaya. Amin. Jangan nanti ada uang sedikit saudara tilap, nggak nampak lagi. Mau percaya deh sama saudara, jadi nggak percaya lagi. Nggak bisa dipercaya sih anu itu. Ditesnya saudara. Saudara nggak tahu dia dites, saudara dites. Oh, uang ini ambil. Harus jujur. Amin. Jangan saudara yang menutup pintu berkat saudara. Banyak saudaraku sama anak Tuhan ini, bukan Tuhan tidak mempromosikan dia, tapi dia tidak bisa dipromosikan sebenarnya. Pertama kenapa? Mungkin malas. Amin. Kedua tidak jujur. Ketiga tukang berkelahi. Haleluya. Asal di mana dia ribut tempat itu. Tapi kemana saudara pergi, tempat itu diberkati. Amin. Sama seperti Yusuf. Amin. Firman Tuhan mengatakan semenjak Yusuf hadir rumah Potifar diberkati. Saat ladang-ladangnya semua diberkati. Dan Potifar bisa melihat, sejak anak ini hadir di sini, kok makin berlimpah berkatku ya. Maunya seperti itu saudaraku. Sejak saudara kopek-kopek bawang di tempat dia, kok makin ramai tempatku ya. Amin. Dia melihat ada sesuatu yang beda sama saudara. Kalau saudara mulai korek parit dulu, mulai kerjakan sesuatu. Saudara mulai dari pelayan di restoran, Dari situ nanti Tuhan akan promosikan saudara. Amin saudara. Jangan malas. Baik. Mulai kerjakan sesuatu.
Mulai lepaskan pengurapan itu bekerja. Macam mana pengurapan itu mulai bekerja? Dengan saudara mulai mengerjakan sesuatu. Apapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Betul? Jangan malas, amin saudaraku. Pengurapan itu di dalam roh saudara, dalam roh kita. Mulai lepaskan pengurapan itu. Sentuh sesuatu, kerjakan sesuatu. Amin. Saudara diberkati sejauh ini. Coba kita buka Roma 4 ayat 18 sampai 21, sedikit lagi. Roma 4 apa saudara? Roma 4 ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. Ini saudaraku, kita bicara mengenai Abraham. Pak, macam mana lah mungkin aku bisa berhasil, Pak? Gak ada dasarnya aku bisa berhasil. Pendidikan aku gak punya, Pak. Backing pun gak ada. Siapapun gak ada yang aku kenal di sini, Pak. Nah, ini sama seperti Abraham, gak ada dasar untuk berharap. Amin. Kenapa gak ada dasar untuk berharap? Abraham sudah sangat tua, umurnya 100 tahun. Sarah berapa umurnya? 90 tahun. Mandul pula. Dan gak pernah waktu itu kedengaran ada nenek-nenek melahirkan. Sampai sekarang masih ada nenek umur 90 tahun melahirkan. Canggihnya teknologi sekarang. Ada saudara? Tidak ada. Saya tanya saudara, apakah Abraham tahu tubuhnya sudah sangat lemah? Tahu. Hah? Tahu. Apakah Abraham tahu Sarah mandul? Tahu. Tahu. Amin. Tapi apakah Abraham memperhatikan itu? Tidak. Apa yang diperhatikan Abraham? Janji Tuhan. Sebanyak itulah nanti anak-anakmu. Saudaraku, kalau saudara memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang nampak ini, saudara bisa tawar hati. Abraham pun kalau dilihatnya terus tubuhnya, saudaraku, macam mana lah aku ini, sudah 100 tahun. Dilihatnya lagi, tidur si Sarah di sampingnya, amin. Agak keluar dengan chestnya, saudaraku. Ini Sarah pun 90 tahun. Kalau ini terus diperhatikannya, saudaraku, bisa tawar hati Abraham. Janji tadi bisa tidak digenapi. Haleluya. Tapi Abraham tidak melihat kepada apa yang kelihatan. Dia melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Dia melihat kepada janji Tuhan. Amin. Waktu itu Tuhan berkata, Abraham, keluar dari kemahmu, lihat bintang-bintang itu, sebanyak itulah nanti anak-anakmu. Saudaraku, ini prinsip penting dalam iman. Apa itu? Saudara harus melihat dulu sebelum itu jadi dalam dunia nyata. Amin. Apa maksudnya ini? Kalau saudaraku, firman Tuhan mengatakan kesembuhan, saudara harus lihat diri saudara sembuh dulu. Saudara harus sudah bisa membayangkan saudara sehat sebelum saudara menerimanya dalam tubuh fisik saudara. Haleluya, saudaraku. Misalnya bicara mengenai keberhasilan, saudaraku, saudara harus sudah bisa membayangkan, melihat diri saudara berhasil. Jangan punya gambaran mental yang buruk.
Saudara lihat saudara akan terus kerja keras seumur hidup saudara. Saudara akan lihat diri saudara miskin terus seumur hidup saudara. Jangan itu yang saudara bayangkan. Lihat saudara berhasil. Amin. Lihat saudara punya usaha sendiri. Amin. Lihat saudara punya rumah sendiri. Saudara sudah bisa bayangkan. Nanti begini-begini lebarnya. Nanti ukuran 10 kali 10 rumahnya. Nanti ada tamannya, ada kolam renangnya. Oh, di depan ada mobilnya. Saudaraku, menghayal itu nggak bayar. Ada 2 orang saudaraku ngomong-ngomong. Kau kalau dapat uang 1 miliar, apa yang kau buat katanya? Kalau aku apa namanya? 500 juta aku kasih sama anak yatim piatu. 500 juta lagi aku kasih sama ku bangun sekolah. Lalu untuk kau apa? Ya aku ngayal lagi lah. Orang ngayal nggak bayar. Kadang saudaraku untuk berimajinasi aja, melihat aja saudara nggak berani. Amin. Ketika saudara berkata firman Tuhan mengatakan Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya saya menjadi kaya, berarti saya kaya. Mulai kembangkan imajinasi itu. Apa yang saya pegang Tuhan buat berhasil. Saudara lihat mulai, saudaraku bayangkan kalau saudara jualan, lihat tempat saudara itu penuh dengan pelanggan-pelanggan. Datang pembeli-pembeli, saudara lihat. Saudara bisa merasakannya. Saudara bisa melihat situ saudaraku. Saudara bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Saudara mengerti ini? Prinsipnya harus bisa dilihat dulu. Itu makanya saudaraku sebelum itu jadi kepada Abraham, Tuhan mengubah nama Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah. Abraham itu bapak bangsa-bangsa. Sarah itu ibu bangsa-bangsa. Tuhan harus mengubah dulu cara bicaranya. Hai ibu bangsa-bangsa, hai bapak bangsa-bangsa. Udah ada anak? Belum. Tapi saat mereka memperkatakan saudaraku, iman mereka bangkit. Saat mereka memperkatakan, iman mereka bangkit. Dan akhirnya firman Tuhan itu digenapi. Amin. Amin. Tuhan pasti menepati janji. Amin. Tuhan sudah mengikat dirinya dengan sumpah kepada kita. Amin. Saudara mengerti saudaraku? Macam mana Pak? Dengan bagaimana saya menerima janji Tuhan itu? Dengan sabar dan dengan tekun. Begitulah cara Abraham menerima janji tadi. Amin saudaraku. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Saudaraku, saya tanya dulu. Apakah iman Abraham lebih besar dari iman kita? Tidak. Iman Abraham tidak lebih besar dari iman kita. Apalagi kita orang perjanjian baru. Tapi apa yang merupakan kelebihan si Abraham? Abraham memiliki lebih sedikit ketidakpercayaan dibanding kita. Amin. Dia memiliki lebih sedikit kadar kebimbangan. Kalau kita percaya, bimbangnya pun besar juga. Ragunya pun besar juga. Abraham percaya, ketidakpercayaan sedikit. Saudara mengerti ini? Itu makanya saudaraku, Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya bisa bayangkan saudaraku, Abraham ngomong sama Sarah. Sarah, begini firman Tuhan. Demikianlah nanti banyaknya keturunan. Aku percaya banyak kita punya keturunan.
kau akan memiliki keturunanmu sendiri. Itu sudah janji Tuhan bagi kita. Kau akan memiliki anak, akan memiliki keturunan dari garis keturunanmu. Itu pasti terjadi. Haleluya saudara. Abraham tak punya banyak janji Tuhan, tapi semua janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kita punya ribuan janji Tuhan. Haleluya saudara. Kita punya banyak berkat Tuhan, tapi saya tanya, adakah yang digenapi? Itulah untungnya Abraham, amin saudaraku. Waktu itu nggak ada gadget, waktu itu nggak ada TV, amin. Nggak ada main game, skater. Saya pun nggak tahu skater itu apa, saya dengar aja. Bodoh kali saya pikir menghabiskan uang untuk main game. Haleluya. Itulah keuntungan Abraham saudaraku. Begitu siap dia kerja dari pagi sampai sore, sampai dulu dia makan saudaraku, ngomong-ngomong sama Sarah, bicara firman Tuhan. Nggak banyak gangguan, nggak ada sinetron saudaraku, nggak ada TV, cuman lampu teplo, amin. Bicaranya pun bicara yang rohani. Kita terlalu banyak informasi, jadi firman Tuhan nggak pernah kita bicarakan. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Amin. 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 Tapi renungkan itu. Amin. Renungkan itu siang dan malam, dan mulai bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau berhasil dan beruntung? Tapi coba bicara dunia ini saudara, wah, macam pakar ini. Bisa jadi sumber referensi. Pas bicara firman, diam. Seharusnya anak Tuhan lebih banyak bicara firman daripada dunia ini. Makin banyak dunia ini sampah-sampah saudaraku, makin banyak ketidakpercayaannya. Haleluya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan pun penuh kuasa untuk menyembuhkan saudara. Amin. Tuhan penuh kuasa untuk membuat saudara diberkati. Amin. Amin saudara. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang. Fokus pada janji Tuhan. Fokus pada apa yang tidak kelihatan. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Amin. Saudara pertama harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudara datang ke sini, saudara percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan memberi upah waktu saudara mencari Dia. Amin, saudara. Ingat itu tadi, salah satu prinsip penting dalam iman, saudara melihat dulu. Saudara melihat dulu dalam imajinasi saudara, sebelum itu jadi dalam alam nyata. Amin. Jangan bayangkan kemiskinan, jangan bayangkan kematian. Saudara yang tua-tua di sini, jangan kepengen cepat mati. Haleluya saudaraku. Saya mau 20 tahun lagi Tuhan. Amin. Saudara bukan cari ke gereja untuk cari nanti orang siapa yang kuburkan. Ini Tuhan, di masa tuaku kubawa kepadamu. Hidupku kubawa Tuhan, pakai. Jadikan aku berharap masa tuaku ini berarti. Siapa bisa kulayani, siapa bisa kubawa kepada Tuhan. Itu saudara. Bukan tinggal nunggu mati, enggak. Tua pun bisa dipakai Tuhan loh. Haleluya. Yang tua-tua sembuh. Tuhan pulihkan kekuatan saudara. Saudara tahu, umur 90 tahun, Sarah masih dikejar raja. Dikejar apa maksudnya? Masih ditaksir sama seorang raja.
Itu tadi kekuatan visi, kekuatan penglihatan, saudara. Saya percaya Sarah melihat dia punya anak. Amin. Itu makanya saudaraku, Tuhan pulihkan masa mudanya. Tuhan kembalikan masa mudanya. Makanya umur 90 tahun, seorang raja pun masih tertarik kepadanya. Haleluya. Siapa dia? Raja Abimelek. Coba kita lihat dulu, sedikit lagi ya. Udah agak panjang saya khotbah ini. Kejadian 20. Dari 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nenek-nenek umur 90 tahun masih menarik hati seorang raja. Kenapa? Kuasa penglihatan. Saudara pikir umur 90 tahun kenapa masih kuat melahirkan seorang anak? Ada banyak orang masih muda melahirkan anak pun gak sanggup. Berhari-hari ngeden, gak keluar-keluar. Paksa dikasih infus. Gak kuat, dia terpaksa di operasi. Sarah masih peroleh kekuatan untuk melahirkan anak. Nenek-nenek sanggup melahirkan anak. Saudara tahu kenapa itu? Kuasa penglihatan. Dia melihat dia punya anak. Amin saudaraku. Karena itu kekuatannya dipulihkan. Jangan lihat-lihat diri saudara tua. Makanya saudara, kecantikannya dipulihkan. Sampai seorang raja pun tertarik. Ini raja ini gak tertarik dengan kecantikan rohani, enggak. Gak mengerti dari kecantikan rohani. Dia mengerti kecantikan badani. Saya nggak mengerti bagaimana lah makin cantiknya Sarah. Amin saudara. Ambil. Kenapa? Si Abraham pun pengecut juga. Nah, dibilangnya Sarah bukan istrinya, saudaraku katanya. Haleluya. Nenek-nenek menjadi muda di sini. Haleluya saudara. Amin. Nanti mulai saudara siap-siap. Next. Haleluya. Saudara diberkati saudaraku. Amin. Mari kita bangkit berdiri.